Selamat pagi teman-teman sekalian, gimana kabarnya pagi hari ini? Walaupun corona masih belum berlalu, tapi kita harus tetap menjaga spirit ini, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, biar tetap semangat. Pagi hari ini kita akan berbicara masih dengan tema kita, yaitu Cun Next Generasi. Berbicara dengan Cun Next Generasi ini, ya kita harus masih ingat dengan visi kita, visi Cun Motor, yaitu menjadi Cun Motor yang diperhitungkan. Kalau kemarin sudah berbicara tentang perusahaannya, berbicara tentang timnya, sekilas juga tentang pribadi, saya juga akan membahas lagi tentang menjadi pribadi yang diperhitungkan. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang diperhitungkan, teman-teman sekalian? Itu ada 3. Kita ini punya kemampuan, kita harus maksimalkan. Kita ini dikasih aset oleh Tuhan, kita harus maksimalkan juga. Dan harus punya pikiran yang positif atau energi positif. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu kemampuan? Jadi kemampuan itu yaitu kapasitas diri untuk melakukan sesuatu. Pasti setiap individu satu dan yang lainnya punya kemampuan yang berbeda, punya kapasitas yang berbeda. Selanjutnya tentang aset tadi, memaksimalkan aset. Kita ingat kita ini dikasih aset oleh Tuhan. Ada 3 aset yang dikasih oleh Tuhan. Pertama, aset fisik. Kedua, aset pikiran atau kecerdasan. Yang ketiga, aset hati. Aset fisik itu kita optimalkan dengan bekerja keras. Aset kecerdasan kita maksimalkan dengan bekerja cerdas. Aset hati kita optimalkan dengan bekerja ikhlas. Dengan mengoptimalkan ketiga aset tadi, yaitu aset fisik dengan bekerja keras, contohnya ya kita mengeluarkan sekuat tenaga, mengeluarkan energi, contohnya dengan lembur kali ya. Yang kedua adalah bekerja cerdas. Bekerja cerdas ini ya dengan mengoptimalkan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk menemukan hal-hal yang baru tentunya. Jadi akhirnya pekerjaannya tidak keras lagi, tidak bersusah payah lagi dengan bantuan-bantuan dengan teknologi-teknologi yang baru. Yang ketiga, bekerja ikhlas. Nah, bekerja ikhlas ini dengan ditandai dengan apa? Mengeluarkan semua penyakit-penyakit hati yang ada, dengan diisi dengan energi atau sesuatu yang positif. Selanjutnya adalah energi positif. Energi positif ini kita ingat dulu tentang hukum kekekalan energi, gitu ya. Kita berbicara energi itu masih ingat ya, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu, jadi energi yang ada di dunia ini kan sifatnya tetap, tidak berubah, tidak berkurang, tidak nambah, hanya berubah bentuk. Itu sifat energi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengetahui dengan usaha, kan tadi bekerja tadi. Apa yang kita lakukan itu sama dengan hasil yang akan kita lakukan. Dengan kata lain adalah besar usaha sama dengan hasil usaha. Terus satu lagi akan kita bahas tentang hukum alam. Ini kalau kita mau berbicara tadi energi positif tadi ya. Hukum alam itu kan sifatnya umum, berlaku umum, semua kena. Kayak hukum gravitasi. Pulpen, tidak ada pulpen ini ya. Pulpen kita jatuhkan, siapapun yang megang pulpen, dia percaya Tuhan atau tidak, jatuhnya ke bawah. Kaitannya dengan hukum energi tadi, energi positif tadi gimana teman-teman sekalian? Nah, jadi
energi yang kita keluarkan itu tadi, energi yang kita keluarkan sama dengan hasil yang kita dapatkan harusnya, karena tadi energi bersifat sama, hasil besar usaha sama dengan hasil usaha. Kita mengeluarkan 100, hasilnya 100 dong. Nah, ini jika nih pertanyaannya, kita ini sudah kerja keras 100 nih, kalau perlu 1000 yang kita keluarkan, tapi yang kita dapatkan hanya 10 mungkin. Nah, ini yang saya maksud, saya menjadi pribadi yang diperhitungkan, salah satunya adalah harus positive thinking. Saat kita sudah berusaha, saat kita sudah mengeluarkan kemampuan, saat kita sudah melakukan cara-cara baru, ternyata hasil yang kita dapatkan mungkin tadi kita sudah keluar 1000 tapi hasilnya hanya 100. Apa respon yang yang keluar dari kita? Apakah kita akan, wah percuma dong apa yang kita lakukan, katanya besar usaha sama dengan hasil usaha. Nah ini yang nah terus kemana kaitannya dengan usaha atau energi yang kita keluarkan? Katanya tetap tidak berkurang, tidak lebih. Nah kaitannya dengan energi tadi, energi hasil yang kita keluarkan itu ada yang sifatnya bisa kita rasakan langsung, juga ada yang hasil yang tidak bisa kita rasakan langsung. Nah, tenaga yang terbuang tadi atau usaha yang terbuang tadi itu tersimpan teman-teman. Jadi tenaga itu tersimpan oleh alam gitu. Kalau kita meyakini itu, seperti kita menabung di bank misalnya gitu. Jadi suatu saat akan kembali. Contoh case-nya begini, kadang kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari ada kemudahan yang kita dapatkan. Mungkin kita mengeluarkannya hanya sebentar, atau tahu-tahu kita dapat satu keberuntungan. Nah ini yang dimaksud tabungan energi tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tetap maksimalkan kemampuan, tetap bekerja keras, tetap bekerja cerdas, tapi tetap bekerja ikhlas. Segala hasil usaha kita pasti yang terbaik buat kita. Dengan respon yang baik, dengan respon yang selalu baik. Respon selalu baik itu adalah saat kita mendapatkan satu hasil yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, tapi respon kita tetap terus bekerja keras, terus bekerja cerdas, melakukan improvement dan lain sebagainya. Hasil pasti tidak akan membohongi usaha. Disinilah teman-teman sekalian menjadi pribadi yang diperhitungkan itu dengan respon yang baik. Jadi tetap menjadi pribadi yang baik teman-teman, tetap berespon yang baik, karena orang tidak melihat atas remuk redam hati kita, tapi orang akan melihat respon kita. Saat kita mungkin kecewa, tapi respon kita tetap berwajah semangat, termotivasi, itulah orang yang melihat kita. Oke, akhir kata, tetap semangat teman-teman sekalian, tetap respon yang baik untuk menjadi pribadi yang diperhitungkan. Sun Motor memang luar biasa.